Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya, saya Pipih Firmansyah bisa kembali hadir di channel Salira TV di YouTube ini. Pada kesempatan kali ini tanggal berapa ini? Tanggal Mei ya, tanggal 6 Mei 2020. Saya akan membawakan judul untuk video ini. Kebetulan saya sudah catat ya. Sudah saya catat ini di akun Facebook saya. Jadi saya hanya share saja dan kayak semacam membacakan ya. Jadi hampir membacakan. Ini saya sudah simpan, sudah saya rangkum di akun Facebook saya. Akun Facebooknya Pipih spasi Firmansyah ya. Nanti tinggal dicari saja. Yang ada gambar profilnya itu ada tulisan di bawahnya onedayonejudge.com gitu. Nah, untuk video kali ini saya akan kasih judul tips trik mengatur waktu belajar kuliah di UT, Universitas Terbuka. Jadi yang tips trik kali ini lebih ditekankan untuk yang sistem kuliah di UT-nya yang benar-benar online ya, jadi tidak tatap muka gitu, tidak tatap muka, jadi non TTM kalau misalkan di istilah di Universitas Terbukanya ya, gitu. Jadi benar-benar kuliahnya mandiri ya, di rumah mengerjakan tugas, kemudian menghafalkan materi ajarnya, bahan ajarnya gitu. Jadi istilahnya non TTM ya, non TTM ya. TTM itu singkatan dari tutorial tatap muka kalau tidak salah ya. Ini kalau salah mohon dikoreksi. Saya juga sedang masih belajar gitu soalnya di memahami Universitas Terbuka. Jadi benar-benar ini untuk teman-teman yang di pekerjaannya itu padat ya. Jadi benar-benar sistem kuliahnya ya gitu, benar-benar di rumah sendiri gitu, menghafal pelajaran, kemudian mengerjakan tugas di rumah sendiri dengan online, sistem online. Nah, saya juga kebetulan akan mengambil seperti itu. Jadi saya akan mengambil ini sebagai gambaran saja ya, ngobrol saja ya teman-teman ya, kita ngobrol saja dulu. Saya akan mengambil di tahun ini, mudah-mudahan sebentar lagi proses daftarnya ya. Saya akan mengambil program studi ilmu komunikasi S1 Universitas Terbuka ya, dan akan mengambil yang sistem SIPAS ya, non TTM ya. Apa itu SIPAS, apa itu non TTM, mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya. Tapi kalau saya sedikit dijelaskan, SIPAS itu sistem paket semester. Jadi mata kuliahnya benar-benar sudah ditentukan oleh UT, kita hanya mendaftarkan, kemudian nanti mata kuliahnya sudah satu paket nanti ya. Ada SIPAS, ada non SIPAS, itu bisa dipelajari di web UT ya, Universitas Terbuka. Nah, tips trik mengatur waktu belajar kuliah di UT ya, Universitas Terbuka, kalau misalkan kita mandiri belajarnya gitu. Ini saya kasih contoh ya. Kasih contoh, misalkan contohnya saya saja lah ya. Ya nanti bisa diterapkan ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngambil jurusan apa, ngambil mata kuliah apa, ngambil program studi apa gitu, tinggal disesuaikan saja. Ini contoh misalkan saya saja ya. Ini contoh saya akan mengambil program studi ilmu komunikasi S1 ya. Itu di semester 1 nanti itu ada 7 mata kuliah ya. Setelah saya cek di kalender akademinya di web UT-nya itu ada 7 mata kuliah ya. Nah, setiap mata kuliah itu ada 3 berbobot 3 SKS. Jadi setiap mata kuliah bobotnya 3 SKS kebetulan. Jadi kalau misalkan dikalikan ya 3 kali 7 ada 21 SKS yang harus diselesaikan pada semester 1. Nah, dengan begitu ya, untuk menghitung tips trik mengatur waktu belajar kita di rumah, kalau misalkan
kasusnya itu 7 mata kuliah, kemudian bobot per SKS-nya 3, maka dalam pelaksanaan kegiatan belajar kuliah online dari rumah itu, maka setiap mahasiswa, jadi saya itu harus mempelajari, menghafalkan ke-7 mata kuliah tersebut di setiap harinya. Jadi mohon maaf batuk. Jadi tiap hari akan saya hafalkan, akan saya pelajari yang ke-7 mata kuliah tersebut dengan durasi waktu 1 jam setiap mata kuliah. Jadi misalkan ini teknik saya ya, kemungkinan besar bisa saja ini tidak cocok dengan teman-teman gitu, dikarenakan waktu berbeda, kasus berbeda. Ini menceritakan saya saja. Bisa saja beda dengan teman-teman karena waktu teman-teman beda sistemnya dengan saya gitu, senggangnya. Ini kalau saya begini gitu ya. Ini hanya contoh saja. Jadi setiap hari itu saya harus menyediakan waktu 7 jam untuk mempelajari ya setiap mata kuliah, 7 mata kuliah itu. Karena satu mata kuliah membutuhkan waktu 1 jam untuk dipelajari gitu ya. Kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu libur, kita refreshing ya, off. Jadi Senin sampai dengan Jumat itu harus disediakan setiap harinya 7 jam. Misalkan misalkan 1 jam ini untuk mata kuliah ini, 1 jam ini untuk mata kuliah ini, 1 jam ini untuk mata kuliah ini. Jadi benar-benar waktu itu benar-benar harus, ya Allah, benar-benar harus dijadwal, harus benar-benar diatur sedemikian rupa oleh kita sendiri gitu. Ya, kalau saya begitu ya. Jadi 7 jam itu nanti itu digunakan untuk 7 mata kuliah, untuk mempelajari 7 mata kuliah gitu. Soal waktunya kapan itu belum saya data sih, belum saya bikin jadwal mata kuliahnya gitu, belum saya bikin waktunya kapan gitu. Yang jelas setiap hari itu harus ada 7 jam untuk mempelajari 7 mata kuliah. Setiap mata kuliah 1 jam begitu ya. Terus tiap mahasiswa harus membuat jadwal. Itu belum saya buat ya. Itu jadwal belajar mata kuliahnya di rumah gitu. Nah, tiap mahasiswa harus bisa menentukan batas-batas bahan ajar tiap pertemuan. Jadi maksudnya begini. Misalkan kita mempelajari satu mata kuliah, satu buku ya. Nah, satu buku itu harus selesai selama 1 semester. Kalau misalkan saya lihat di panduan UT, 1 semester itu 16 minggu ya. Waktunya itu 16 minggu. Itu kata UT ya, bukan kata saya ya. Kata Universitas Terbuka itu 1 semester itu 16 minggu. Jadi kita itu harus bisa menyelesaikan satu mata kuliah itu dalam 16 kali pertemuan gitu. 16 minggu berarti 16 kali pertemuan lah gitu kan. Nah, jadi begini, misalkan kita punya buku nih, buku modulnya dari UT bahan ajarnya gitu kan, suatu mata kuliah. Nah, kita harus sekat-sekat deh, bukan pilih-pilih ya. Kita harus tandain gitu. Pertemuan 1 halaman 1 sampai dengan halaman berapa gitu kan. Pertemuan 2 halaman berapa, terus saja berantai gitu. Jadi misalkan pertemuan 1 halaman 1 sampai 5, pertemuan 2 halaman 5 sampai 10, pertemuan 3 halaman 11 sampai dengan 15, pertemuan 4 halaman 16 sampai 20, misalkan begitu. Sehingga nanti ngepas nanti totalnya 16 kali pertemuan gitu. Jadi si buku itu kita bikin dulu sedemikian rupa, diatur ini pertemuan ke-1 ini kita mau mempelajarinya sampai halaman berapa nih gitu. Jadi dari awal itu sudah ditandain gitu ya. Mohon maaf ya, saya ini ngomongnya belepotan dikarenakan kok jam segini lapar ya. Ini lapar teman-teman. Nggak tahu kenapa. Emang mungkin tadi sahurnya kurang baik kali ya. Tadi sahurnya kurang baik, jadi tidak konsen banget gitu. Ini bicara tidak konsen banget, jadi banyak belepotannya. Mohon maaf. Ya tadi mungkin sahurnya kurang bener deh.
kurang baik maksudnya. Ini jadi nggak konsen begini nih, jadi belepotan begini ngomong. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, kita lanjut saja, udah tanggung nih, udah tanggung rekaman. Ya, kita lanjut. Jadi begitu ya teman-teman ya, intinya begitu. Saya ulangi ya. Jadi ini di kasus saya ya. Mohon maaf tuh belepotan lagi. Ini di kasus saya. Jadi saya ambil program studi ilmu komunikasi S1. Di semester 1 ada 7 mata kuliah. Satu semester itu membutuhkan waktu 16 kali pertemuan atau 16 minggu nantinya ya. Maka setiap hari saya itu harus mengalokasikan waktu untuk setiap mata kuliah 1 jam. Jadi berarti 7 jam kan, dikarenakan 7 mata kuliah. Ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan beda, misalkan di teman-teman mata kuliahnya ada 5 ya. Di program studi teman-teman ada 5. Berarti 5 jam. Ya lebih ringan lah. Berarti 5 jam begitu. Itu kalau misalkan SKS-nya sama-sama 3 ya. Jadi ini saya ngitungnya SKS-nya 3, bobot SKS-nya 3 per mata kuliah. Jadi kalau teman-teman 5 mata kuliah di semester 1 itu misalkan, kalau saya 7, berarti teman-teman itu setiap hari membutuhkan waktu 5 jam untuk menyelesaikan memahami 5 mata kuliah itu. Per mata kuliah 1 jam saja ya. Jadi dicari waktu tepatnya kapan gitu ya. Itu sistem saya. Mungkin beda waktu dengan teman. Jadi ini tidak bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang lain yang memang kebetulan tidak sama sistem waktunya dengan saya, lenggang waktunya ya. Ini hanya contoh saja. Jadi demikian ya teman-teman ya, semoga ini bermanfaat dan ini benar-benar akan saya laksanakan juga ya. Jadi ini akan saya laksanakan, mudah-mudahan yang saya omongin ini akan saya laksanakan. Jadi saya akan menyediakan waktu 7 jam dalam sehari gitu kan, untuk memahami, untuk mempelajari, membahas secara mandiri ya, belajar mandiri gitu. Apa namanya, bahan ajar gitu. 7 mata kuliah berarti memang satu hari harus 7 jam. Setiap mata kuliah 1 jam gitu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan gitu sayanya, dimudahkan dalam mencerna, dalam memahami keilmuan yang ada di bahan ajar itu ya. Juga demikian kepada teman-teman, semoga dimudahkan ya teman-teman ya. Saya semoga mudah gitu teman-teman nanti yang menyimak video ini, mudah-mudahan juga dimudahkan ya dalam hal mempelajari bahan ajarnya, memahami bahan ajarnya, kemudian membayar uang kuliahnya ya, kemudian disehatkan juga ya. Itu kan yang kita harapkan gitu. Mudah-mudahan disehatkan kitanya, sehat lahir, sehat batin gitu. Dimudahkan dalam mempelajari keilmuannya ya. Dimudahkan dalam membayar iuran biaya kuliahnya gitu kan. Mudah-mudahan ya. Saya dalam bulan ini deh daftar UTN-nya itu tinggal apa ya? Tinggal berkas ijazah SMK N2 Tasikmalaya saya belum dilegalisir. Ya lumayan nyari-nyari info dulu ini, dikarenakan kan sekarang lagi lumayan sedikit sulit untuk keluar ya. Saya juga nggak tahu ini apakah SMK N2 Tasik apakah buka atau tutup begitu kan, ini sekarang musim virus corona gitu. Di jalan-jalan sekarang PSBB gitu. Jadi ya saya cari informasi dulu apakah saya boleh untuk keluar untuk ke sana ke sekolah, kemudian legalisir, apakah pihak sekolah juga buka atau tutup atau bagaimana, saya belum cari informasi teman-teman. Ya demikian teman-teman ya, ini mohon maaf jadi panjang lebar. Kalau teman-teman suka dengan konten ini silahkan di subscribe, mudah-mudahan dengan subscribe saya tambah semangat. Komen juga teman-teman bisa komen, nanti kalau misalkan banyak yang subscribe juga komen, saya akan lebih semangat, kemudian nanti akan lebih membuat video-video lain tentang info kuliah dari UT ya, karena saya akan terus menginformasikan hal-hal penting tentang kuliah di UT di channel Salira TV ini, juga di playlist ini tepatnya. Jadi
supaya teman-teman tidak ketinggalan apa yang saya informasikan nanti ya. Silahkan di subscribe kemudian diaktifkan loncengnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.